Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tema video saya kali ini itu politik identitas, mengapa tidak? Nah, saudara-saudara yang kebetulan melihat video saya ini, saya akan menerangkan bahwa politik identitas tidak selalu berkonotasi negatif, apalagi destruktif. Saya perhatikan kebanyakan komentar yang sempat saya ikuti langsung meloncat ke kesimpulan final, tidak ada politik identitas, tolak politik identitas. Mereka bilang ini akan menimbulkan perpecahan bangsa. Namun banyak juga yang punya suara yang sebaliknya. Salah satunya suara yang sangat segar dari Pak Mahfud MD maksud saya, dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi. Si wawancara berusaha mengarahkan pertanyaan yang jawabannya diharapkan, ya betul, politik identitas berbahaya buat bangsa Indonesia. Namun dengan kalem, karena ditopang dengan pengetahuan yang lebih daripada memadai dan pengalaman pemerintahan yang cukup, Pak Mahfud yang jebolan UII dan UGM menerangkan dengan jernih, tidak ada yang salah dengan politik identitas. Luar biasa. There is nothing wrong whatsoever with identity politics. Nah, pewawancara kemudian menanyakan tentang pernyataan yang mengatakan bahwa masjid sebagai tempat kaum muslimin berkumpul untuk beribadah digunakan untuk membicarakan masalah-masalah keumatan termasuk politik. Bukankah ini sangat berbahaya? Ucap pewawancara. Lagi-lagi jawaban Pak Mahfud cukup bijak dan meyakinkan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW masjid digunakan oleh umat Islam sampai sekarang selain untuk beribadah pada Allah juga dipakai sebagai tempat kaum muslimin berbincang-bincang mengenai apa saja yang menyangkut kehidupan mereka. Kita akan menyaksikan bagaimana ada pertemuan paling akbar dari jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia di dua tempat yang paling suci di Makkah dan Madinah setiap tahun tatkala mereka menunaikan ibadah haji. Dan di sela-sela ibadah haji itu selalu ada pertemuan para ulama Islam yang bertukar pikiran dan bertukar informasi mengenai negara masing-masing. Nah, saya sama sekali bukan tergolong ulama, tapi pernah mendapat kehormatan diundang dalam pertemuan itu. Ternyata di sana ada Syekh Yusuf Qaradawi, ada Syekh Ali As-Sobuni, dan banyak sekali para tokoh ulama kaliber dunia yang berada di sana. Tentu saya hanya menjadi pendengar belaka. Seingat saya, barangkali hanya 1-2 menit saya berbicara. Nah, saya terkesan bagaimana para ulama kaliber internasional itu sangat memperhatikan perkembangan umat Islam di dunia. Nah, sekarang saya ingin bicarakan politik identitas secara umum. Literatur mengenai politik identitas sesungguhnya sangat luas dan dibahas oleh para pakar dengan sorotan ilmu masing-masing. Ada yang menyoroti menggunakan antropologi, menggunakan sosiologi, ilmu kebudayaan atau culture, tapi juga dengan ilmu politik, psikologi, dan pendekatan multidisiplin ilmu, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang menyebut politik identitas berbahaya, itu cuma bagi rezim yang sedang berkuasa, tentu mengatakan itu berbahaya. Mereka ingin melihat rakyat atau masyarakat yang dikuasai supaya tenang-tenang saja dan tidak ada goncangan. Mereka tidak ingin ada kekuatan oposisi yang mengganggu status quo. Menurut mereka, the status quo must be preserved. Opposition is not tolerated. Jadi tidak ada itu oposisi. Mereka menjaga status quo dan tidak ada toleransi buat oposisi. Jangan lupa, sementara pakar yang mengatakan bahwa seluruh politik di Amerika Serikat sejak dulu sampai sekarang sejatinya adalah identity politics.
Karena seluruh kekuatan politik di Amerika boleh mencuatkan, ya, jadi menonjolkan identitas masing-masing. Maka hal-hal yang tidak terbayangkan puluhan tahun yang lalu bisa menjadi kenyataan. Barack Obama bisa jadi presiden 2 periode. Sesungguhnya berkat politik identitas teman-teman Afro-Americans yang berkulit hitam. Malahan negara superpower yang dianggap paling kaya dan paling demokratis itu belum berhasil menempatkan tokoh perempuan jadi presiden. Jadi disalib oleh negara-negara barat lainnya yang mencatat tokoh-tokoh perempuan berhasil menjadi Perdana Menteri. Bahkan disalib oleh beberapa negara-negara muslim, ya, seperti Turki, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, yang mengantarkan tokoh-tokoh perempuan menjadi presiden. Misalnya Tan Susilo di Turki, ya, Benazir Bhutto di Pakistan, Hasina di Bangladesh, dan Bu Megawati di Indonesia. Cuma sayangnya seperti kita ketahui, Bu Megawati ini yang terakhir ini ya sekarang pikirannya agak compang-camping, ya, mungkin karena Bu Megawati tidak suka pada pengajian. Ini saya belasan, maaf Bu, kalau saya katakan apa adanya. Yang harus kita catat adalah bahwa selama masih ada ketidakadilan atau kezaliman di negara manapun, hampir otomatis akan muncul politik identitas. Ini tidak bisa tidak. Ya. Mereka yang merasakan sebagai kelompok yang dipinggirkan, dimarginalisasikan, ditindas, sering dikriminalisasi, dan dianggap sebagai warga negara kelas 2, pasti akan beroposisi lewat politik identitas. Nah, ada baiknya saya kutip pernyataan seorang tokoh perempuan bernama Stacey Abrams yang mengatakan, I embrace identity politics because for the marginalized, the disadvantaged, and the minority groups still grappling for purchase in our politics, identity is the strongest defense against invisibility. Ya. Jadi kira-kira artinya saya memegang teguh politik identitas, ya, karena bagi mereka yang mengalami marginalisasi, peminggiran, yang tertindas, ya, kemudian yang bahkan amat sulit mendapat tempat di kehidupan politik, ya, itu kemudian hanya bisa melawan kekuatan rezim yang zalim itu dengan apa? Dengan politik identitas. Ya. Jadi kemudian politik identitas itu akan menggabungkan kelompok tertentu di masyarakat yang punya aspirasi, punya impian, cita-cita yang sama, kemudian mereka melakukan oposisi. Hanya itu caranya. Karena kalau tidak, tentu yang sedang berkuasa makin absolut, ya, makin menjadi-jadi, makin otoriter, bahkan diktatorial. Ya. Ini yang tidak kita sukai sama sekali. Nah, Stacey Abrams ini tokoh perempuan, ya, yang telah berjuang untuk hak asasi kelompoknya. Saudaraku yang saya cintai, yang dimuliakan Allah, ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang, saya akan mengerucut pada apa yang dirasakan oleh umat Islam di negeri kita ini, negeri Muslim terbesar di muka bumi yang bernama Indonesia. Ya. Wacana yang dijual oleh rezim yang digemborkan selalu adalah politik identitas harus dijauhi, karena kata mereka ini akan membelah bangsa. Wacana otoriter yang memborong atau memonopoli kebenaran ini justru sangat berbahaya, karena tidak boleh lagi ada percakapan politik yang tidak disukai oleh rezim yang sedang berkuasa. Nah, saya tandaskan upaya menakut-nakuti masyarakat luas lewat pengkambing hitaman politik identitas yang hanya ditujukan kepada agama Islam, inilah yang akan melahirkan absolutisme politik di Indonesia. Ini yang harus kita dobrak bersama. Juga wacana destruktif yang dijajakan rezim penguasa sekarang ini adalah jangan bawa-bawa agama dalam politik.
tentu ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan dari kaum sekularis, ateis, dan komunis, baik komunis siang maupun komunis malam. Kesempatan yang lalu dalam berbagai forum sudah saya ingatkan bahwa agitasi propaganda murahan ini sejatinya untuk mengelabui rakyat yang dianggap masih bodoh oleh mereka. Rakyat Indonesia cerdas. Kita tidak bisa lagi dibodohi dengan mereka yang memperlihatkan identitas pura-pura taat beragama dengan memakai kerudung dan peci hanya ketika kampanye pemilu. Sekali lagi, hanya ketika kampanye. Padahal selama ini tidak pernah melakukannya. Nah, sekarang coba kita lihat, Jerman negara maju, makmur dan tingkat kecanggihan high-tech-nya di Eropa juga paling tinggi. Partai terbesar di negara itu adalah Partai Kristen yang melahirkan tokoh-tokoh seperti Konrad Adenauer, Helmut Kohl, dan Merkel Angela. Partai yang bernama Christian Democratic Union of Germany pada 2001 memenangkan pemilu legislatif di Bundestag, Parlemen Federal Jerman, dengan perolehan 152 kursi dari 736 kursi, yaitu sekitar 19% suara rakyat. Partai Kristen juga kita lihat ada di Italia, ya, di Australia, Selandia Baru, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang teriak-teriak, jauhkan agama dari kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara, menurut saya mereka itu sudah ketinggalan kereta peradaban, ya, sudah tercecer dari civilizational development, atau mungkin sudah terlambat, ya, mengikuti civilizational train, ya, kereta api peradaban jalan maju terus, tapi ini teman-teman kita masih berkutat seolah masih ada zaman bahula dulu, ya. Nah, mereka mungkin yakin, ya, bahwa mereka lah yang paling maju dan paling tahu masalah, ya. Nah, untuk itu jangan sampai agama dan moralitas yang absolut terkikis dan tercerabut dari kehidupan berpolitik kita karena pendapat jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik. Terus saudaraku, seingat saya, memang kalau sebuah negara itu pemerintahnya itu sudah tercerabut dari absolute values, yaitu nilai-nilai yang mutlak, ya, seperti diwahyukan dalam berbagai kitab suci, apakah itu kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Al-Quran, ya. Itu memang lantas kemudian, ya, apa saja bisa dikerjakan, ya, karena nggak ada koneksitas antara hidup di dunia ini dengan kehidupan ukhrawi kita, betul-betul terpenggal. Soal dunia itu ya ini mutlak absolut, tidak akan ada perhitungan lagi di the year after, di kehidupan akhirat kelak. Karena itu saya ingin mengakhiri ini dengan pendapat Al-Quran sendiri yang perlu kita camkan, ya. Di dalam surat Al-Fussilat itu Allah berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin, ya. Apakah ada hamba Allah yang lebih mulia daripada mereka yang mengajak ke jalan kebenaran dan mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya saya ini adalah seorang muslim, ya. Jadi tegas, ya. Juga Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengajak bertukar pikiran dengan ahlul kitab, untuk menegakkan tauhid, tidak berlaku musyrik, dan tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Dan bila mereka justru berpaling, maka saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim, ya. Jadi faqul syhadu bi anna muslimun, ya. Jadi orang muslim itu kan sesungguhnya mulia, ya. Jadi orang muslim itu orang yang mendapatkan guidance dari kitab suci, ya, sehingga insya Allah hidupnya juga akan seperti guidance yang dipegang teguh itu, ya. Karena agama Islam melarang kebohongan, jangan suka berbohong, ya. Karena agama Islam menegaskan pentingnya kejujuran, ya, jangan pernah juga lantas menipu, ya.
karena agama Islam tidak boleh kita berjanji kosong, ya, maka janji harus ditepati. Ya. Karena agama Islam tidak membolehkan moral situasional, ya. Jadi moral itu kan pegangan yang sampai hari kiamat kita pegang, ya. Tapi kalau kita berpegang pada moral situasional, ya, yang dulu dianggap bagus, sekarang dianggap buruk, yang dulu dianggap buruk, sekarang dianggap sangat bagus, gitu. Sehingga standarnya menjadi amburadul, dan ini amat sangat berpengaruh pada kehidupan setiap bangsa. Nah, jadi saudara-saudaraku, saya ingin mengingatkan bahwa founding fathers dan founding mothers kita itu sesungguhnya amat sangat bijak dan sudah bisa membaca Indonesia ke depan, puluhan tahun ke depan, ya. Karena mereka mewariskan, ya, sebuah semboyan nasional, ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Ya. Jadi mereka menyadari, kita pun sekarang juga harus menyadari, dalam tubuh bangsa ini banyak kelompok-kelompok dengan identitas yang berbeda-beda. Nah, bayangkan kalau identitas yang berbeda ini saling menghormati, saling bekerja sama, tidak saling bercerca, tidak dipecah belah, apalagi diadu domba dan lain-lain, maka insya Allah kemudian kita akan menjadi bangsa betul-betul tangguh. Ya. Sesungguhnya begini, ya, saya melihat peristiwa sejarah kita ini, kadang-kadang kita hampir tenggelam dan hilang sebagai bangsa dan negara. Jadi tahun 48 ada pemberontakan komunis, ya, yang hampir saja menghancurkan bangsa Indonesia yang baru beberapa 3 tahun proklamasi kemerdekaan kedaulatan. Ya. Kemudian tahun 57 ada pemberontakan PRRI Permesta, ya, yang hampir-hampir saja akan membelah bangsa kita. Ya. Tapi insya Allah kita bangkit kemudian lebih kuat lagi. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada huru-hara, ya, yang menyebabkan seolah-olah kita akan tenggelam. Ya. Selalu seperti itu. Ya. Tapi lihatlah, selalu kita bangkit dengan lebih kuat lagi. Nah, jadi saya melihat masa depan bangsa besar ini, kita bangsa Indonesia, itu dengan optimisme. Ya. Insya Allah kalau umat beragama, apalagi umat Islam, masih banyak yang berpegang teguh dengan ibadahnya, masih sholat 5 waktu, ditambah sholat rawatib, syukur-syukur sholat malam, ya, berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan, ketangguhan, kejayaan buat bangsa dan negara kita, itu insya Allah akan disauti, dijawab oleh Allah dengan menjadikan bangsa kita ini lebih bersatu padu, lebih kuat, ya, lebih modern, ya, dan dapat bersaing dengan bangsa manapun juga. Jadi ini sedikit dari saya, ya. Dan last but not least, ya, justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais, karena berketuhanan yang Maha Esa. Politik identitas adalah politik gagasan dan ide, bukan kebencian. Politik identitas harus mengedepankan persatuan, dan yang paling penting dari itu, semua politik identitas bertujuan untuk mencapai, apalagi kalau bukan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itu saya mengatakan, ya, politik identitas, mengapa tidak? Nah, barangkali itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang benar, tentu dari Allah SWT yang Maha Sempurna. Kalau ada kekhilafan, kesalahan, sengaja atau tidak, saya kira tidak saya sengaja, tentu dari Al-Faqir Muhammad Amin Rais. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.